selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di podcast kesehatan mengenai tentang vaksin mRNA, baik atau buruknya untuk dunia kesehatan di masa depan. Kebetulan di sini juga hadir narasumber kita, yaitu ada Hendayani dan juga ada Nadifa. Nah mungkin kita mulai saja ya langsung ya, mengenai tentang vaksin mRNA gitu. Sebenarnya apa sih itu vaksin mRNA untuk kalangan awam? Mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber. Saya izin menjawab ya terkait vaksin mRNA. Nah, vaksin mRNA ini menggunakan molekul messenger RNA yang membawa instruksi genetik agar si tubuh memproduksi protein utama atau antigen. Antigen ini kemudian memicu respon imun tanpa memasukkan virus hidup ke dalam tubuh, sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit yang ditargetkannya. Oke. Berarti ini tuh adalah salah satu inovasi cepat ya? Betul. Jadi ada penjelasan tidak ya mengenai tentang mengapa gitu ini disebut sebagai inovasi cepat? Mungkin dari proses desain dan produksi dari si vaksin mRNA sendiri itu lebih cepat ya, karena begitu urutan gen itu diketahui maka si mRNA yang sesuai itu langsung dikembangkan. Selain itu juga mungkin mRNA itu penyesuaiannya itu lebih cepat terhadap varian baru dan potensi aplikasinya juga luas gitu, misalkan kayak kanker dan juga penyakit menular lainnya. Oh oke. Mungkin kan ini adalah inovasi cepat dan mungkin ada beberapa kekurangan dan semacamnya ya. Nah mengenai tentang keamanan gitu, apa saja sih kekhawatiran keamanan yang umum untuk masyarakat awam gitu agar bisa menjadi kunci sebagai inovasi yang memang bisa digunakan lebih layak gitu. Nah, menurut data uji klinis dan pemantauan pasca pemasaran menunjukkan vaksin mRNA memiliki profil keamanan yang baik, efek samping namun bersifat sementara seperti nyeri, demam, dan kelelahan. Tetapi penelitian jangka panjang tetap penting untuk mendeteksi efek langka atau jangka panjangnya. Oh oke. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan ada segi keamanannya, mungkin dari segi pemerintahan dan ilmuwan bisa mengatasi tantangan ini. Saya ingin menjelaskan ya terkait tantangan dan peluang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait peluang. Nah, peluangnya itu yang pertama pengembangan cepat terhadap patogen baru. Yang kedua, potensi terapeutik luas, misalnya pada vaksin kanker, HIV, influenza yang lebih efektif. Selanjutnya, produksi yang dapat diskala dan disesuaikan. Mungkin dari tadi kan peluang ya, sekarang itu dari segi tantangan. Dari segi tantangannya itu ada kebutuhan infrastruktur dari penyimpanan dingin. Beberapa formulasi itu harus disimpan dalam suhu dingin gitu. Terus ada biaya produksi vaksin ini itu relatif mahal. Kemudian ada persepsi publik dan informasi tadi, jadi harus memberikan pemahaman atau informasi kepada masyarakat nih bahwa si vaksin mRNA itu tidak semenyeramkan yang mereka pikir gitu. Terus ada juga dalam kebutuhan penelitiannya itu jangkanya panjang gitu, jadi memerlukan waktu yang agak lama. Oke. Mungkin itu ada apa tadi penjelasan mengenai tentang keuntungan dan kerugiannya ya. Nah, lalu bagaimana tanggapan pemerintah gitu dan ilmuwan mengenai tentang mengatasi tantangan tersebut gitu yang tadi narasumber sebutkan? Nah, dengan investasi in struktur distribusinya, penelitian untuk formulasi itu lebih stabil pada suhu ruang gitu. Kemudian mungkin bisa diadakannya kampanye berbasis bukti gitu untuk meningkatkan literasi dari vaksin, seperti yang tadi saya jelaskan, yang mungkin diadakannya kampanye tapi berdasarkan bukti itu bahwa vaksin ini tuh baik loh untuk tubuh kita gitu, dan juga menjaga tubuh kita dari virus-virus yang menyerang. Berarti fokusnya ke promosi dan pemahaman secara bukti mungkin ya, dan mungkin ada kolaborasi juga dengan pihak Kementerian Kesehatan. Betul. Mungkin itu saja ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan mengenai tentang vaksin mRNA. Jadi secara kesimpulannya vaksin ini memang ada baiknya juga ya untuk masa depan. Namun di balik itu ada juga kerugian yang memang perlu diperhatikan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai tentang podcast vaksin mRNA kali ini.
kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada narasumber. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.